Salam jumpa. Sentimen terhadap premanisme dan aksi organisasi masyarakat meresahkan bergulir. Aksi premanisme yang melanggar tatanan norma tumbuh subur dan negara seakan tidak segera hadir mengatasinya. Saya Ayu Rahmawati dan inilah CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Sebanyak 36 pengedar narkotika serta obat-obatan terlarang diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Cilacap. Sementara itu, BNN Provinsi Sumatera Barat membekuk 3 orang penumpang bus ALS yang membawa sabu-sabu. Jajaran Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB menangkap sebanyak 49 pengedar dan kurir narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan barang bukti sebanyak 3,1 kg sabu. Tidak hanya itu, 3.200 botol miras berbagai merek juga ikut dimusnahkan. Sebuah insiden tragis terjadi di Jalan Lintas Jambi Muara Sabak, tepatnya di wilayah Pelabi, Desa Kota Baru, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Selasa sore. Seorang polisi tewas usai mobil yang dikendarai tertimpa pohon saat hujan deras dan angin kencang. Di Kepulauan Seribu, sebuah kapal nelayan yang mengangkut 8 pekerja teknisi dari perusahaan telekomunikasi beserta alat BTS terombang-ambing di tengah perairan barat daya Pulau Tikus, Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Proses penyelamatan pun berlangsung dramatis lantaran cuaca buruk. Seorang mahasiswi yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus di Sungai Sapana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan saat berwisata akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Pihak Komisi 1 DPR RI mengagendakan memanggil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat dan Pangdam Siliwangi untuk membahas lebih ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut yang menewaskan 13 orang. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Utut menyebut pihak Panglima TNI wajib bertanggung jawab. Hasil uji laboratorium Badan Gizi Nasional menemukan adanya kontaminasi bakteri Salmonella dan E. coli dalam makanan yang dikonsumsi oleh ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat. BGN juga telah memberikan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bosowa Bina Insani dengan menyetop sementara pasokan makanan program MBG ke sekolah. Sebanyak 223 siswa di Kota Bogor mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis yang disediakan SPPG Bosowa Insani pada minggu lalu. Beberapa siswa yang sempat keracunan saat ini harus menjalani ujian susulan sebab pada saat ujian mereka dirawat di rumah sakit. Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih Industri makanan dan minuman di Indonesia dituntut untuk adaptif di tengah tantangan ekonomi tahun 2025 yang diproyeksi melambat. Asosiasi Industri Minuman Ringan atau ASRIM mendorong sinergi kebijakan antara pemerintah dan dunia usaha agar industri tetap bertahan dan bertumbuh. Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih mempertimbangkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi yakin jika dirinya mendaftar tidak ada orang lain yang ikut mendaftar. Sidang perdana pendahuluan uji formil revisi Undang-Undang TNI digelar Mahkamah Konstitusi Rabu pagi. Para pemohon menyebut revisi Undang-Undang TNI ilegal lantaran tidak memenuhi kaidah pembentukan undang-undang. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, jemaah calon haji di Kabupaten Demak, Jawa Tengah menjalani tradisi unik mengelilingi alun-alun Demak sebanyak 3 kali. Ritual ini sebagai wujud berpamitan kepada Sultan Fatah. Di tengah masa gencatan senjata, India dan Pakistan saling mengklaim kemenangan atas konflik yang berkecamuk. Awal pekan ini, Perdana Menteri India menegaskan pihaknya akan terus mengawasi pergerakan Pakistan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Pakistan mengungkapkan setiap serangan dari India merupakan sinyal perang. Selengkapnya dilaporkan Kepala Koresponden Urusan Global CNN, Matthew Change. Sebuah gudang kosong di Baltimore terbakar. 200 petugas pemadam berjibaku memadamkan api semalaman. 30 warga telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sementara di California, 80 hewan peliharaan dievakuasi pasca kebakaran terjadi di kawasan Thousand Palms. Diduga api berasal dari sebuah camper van tak berpenghuni. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Ayu Rahmawati undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.